Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat lagi bertemu, kita dapat lagi berjumpa di dalam anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kekuatan, kesehatan yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa yang baik, pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu masihkah ada harapan? Sekali lagi tema firman Tuhan, masihkah ada harapan? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dan ayat 21. Ratapan 3 ayat 18 dan 21. Demikian firman Tuhan. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang pengharapan, adalah sesuatu yang belum terjadi tentunya. Pengharapan adalah sesuatu yang ada di depan atau ada di hadapan kita. Pengharapan merupakan sebuah angan-angan yang kita inginkan satu saat kita nikmati, kita alami di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, untuk menggapai sebuah pengharapan, maka bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, bukan hal yang segampang kita membalik telapak tangan. Apalagi di tengah-tengah satu keadaan, satu kondisi, situasi yang tidak pasti di dalam hidup ini. Apalagi di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, keadaan yang seolah-olah tidak memungkinkan harapan itu menjadi sebuah realita atau kenyataan di dalam diri kita. Nah sebagaimana yang Yeremia saksikan, sebagaimana yang Yeremia alami, sebagaimana yang Yeremia dengan mata kepalanya menyaksikan keadaan dan kondisi di tengah-tengah bangsanya. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yeremia di dalam pembacaan firman Tuhan, dalam Ratapan pasal 3 ini, Yeremia mengalami satu keadaan mewakili bangsanya. Dia menyampaikan satu keadaan kesulitan yang luar biasa. Itu sebabnya Yeremia berkata, sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal-hal itu dan tertekan dalam diriku. Nah ini keadaan kesulitan, kesengsaraan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Yeremia, bahkan di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Sehingga Yeremia berkata, Yeremia menyangka bahwa telah hilang dan lenyap kemasyuran dan harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan, sebagaimana seperti yang terjadi di dalam kehidupan daripada Yeremia, kita pun mungkin di dalam hati kecil kita
kita sedang bertanya, kita sedang berkata, mungkinkah pengharapan kita menjadi hilang? Mungkinkah kemasyuran kita menjadi hilang dan lenyap? Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini kita memperhatikan. Di dalam ayat yang ke-21, Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan keadaan kesulitan, kalau kita memperhatikan keadaan kesukaran, kalau kita hanya memperhatikan masalah, kalau kita hanya memperhatikan persoalan, pergumulan, beban, mata kita hanya tertuju kepada keadaan-keadaan seperti itu, maka kita akan berkata, telah hilang, telah lenyap harapanku kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, kita belajar sebagaimana Yeremia tidak berfokus kepada masalah. Yeremia tidak berfokus kepada kesulitan. Yeremia tidak berfokus kepada kesengsaraan yang dia alami. Tetapi dia berfokus kepada hal-hal yang sifatnya pasti, yaitu hal-hal yang dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-21 dia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dia akan terus berharap sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Dia akan terus berharap sekalipun di tengah-tengah keadaan kesengsaraan. Dia akan terus berharap sekalipun di tengah-tengah keadaan kesukaran. Sekalipun di tengah-tengah keadaan ketidakpastian. Keadaan yang terus berubah-ubah. Tetapi Yeremia tetap berharap. Karena apa? Yang pertama dikatakan, hal-hal apa yang dia perhatikan sehingga dia terus berharap. Yang pertama di dalam ayat yang ke-22, ya, di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Inilah yang harus kita perhatikan. Sebagaimana Yeremia memperhatikan ini, Yeremia melihat ini, maka mari pagi ini, mari kita memperhatikan. Supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Yaitu memperhatikan bahwa apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perlu mengerti, kita perlu menyadari bahwa kasih setia Tuhan, ya, dikatakan tidak berkesudahan. Rahmatnya tidak pernah habis bagi kita. Anugerahnya, kemurahannya, belas kasihannya tidak pernah habis bagi kita. Sekalipun kita sedang ada di dalam kesulitan, kita sedang mengalami masalah dan pergumulan di dalam hidup ini, kesukaran di dalam hidup ini, mengalami penderitaan dan sengsara di dalam hidup ini, tetapi kasih setia Tuhan, ya, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, dikatakan dengan jelas tidak berkesudahan, bahkan apa? Tidak pernah habis rahmat dan anugerahnya di dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang dia perhatikan? Dikatakan ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Yang kedua yaitu apa? Tuhan itu setia. Dan dikatakan apa? Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita pagi hari ini bahwa Tuhan itu tetap setia. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia setia. Bahkan firman Allah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Allah setia. Kamu tidak akan dicobai melebihi kekuatanmu. Allah setia, bahkan Dia memberikan jalan keluar bagi setiap
kita yang sedang mengalami masalah dan pergumulan. Yang ketiga, apa yang diperhatikan oleh Yeremia sehingga dia terus berharap kepada Tuhan. Dikatakan yang ketiga yaitu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yang ketiga apa? Yaitu Tuhan. Tuhan yang apa? Menjadi perhatian Yeremia. Bukan masalah, bukan kondisi, bukan keadaan yang berubah. Tetapi dia melihat kepada Tuhan. Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang hidup. Itu sebabnya Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Dalam terjemahan lain, Tuhan adalah warisanku. Artinya apa? Tuhan sebagai harta bagi Yeremia. Yeremia terus melihat Tuhan. Terus memandang kepada Tuhan. Itu sebabnya dia terus berharap kepada Tuhan. Dia percaya bahwa harapannya tidak akan hilang. Dia terus berharap kepada Tuhan. Yang keempat, yaitu dikatakan Tuhan baik kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Di dalam ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika kita berharap kepada Dia, ketika kita mencari Dia, ketika kita mengandalkan Dia, ingat Tuhan baik bagi orang-orang yang berharap kepada Dia. Sekalipun keadaan, kondisi, kesulitan, kesukaran kita sedang alami, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Sekalipun hari ini, saat ini, mungkin engkau sedang ada di dalam keadaan yang sukar dan sulit, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan baik. Dia baik kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Sebabnya pagi hari ini tetaplah berharap kepada Tuhan. Percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tidak dikecewakan, tidak dipermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Bahkan firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami terus berharap kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia adanya. Berkati hidup pribadi, berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha kami. Bahkan berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.